Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak-Bapak Ibu Guru MA dan MTS Al-Jihad beserta seluruh murid-murid tercinta kelas 7, 8, dan kelas 10 serta kelas 11 yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah hari ini tanggal 24 Mei tahun 2021 kita dipertemukan dalam suasana halal bihalal, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Teriring doa semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah senantiasa kita panjatkan, rahmat dan keridhaan Allah semoga tercurahkan kepada kita semuanya, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, perbuatan, dan tingkah laku selama 1 tahun belakangan ini dalam pergaulan keseharian kita, dalam proses belajar mengajar, baik kepada guru, kepada murid-murid, kepada orang tua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekaligus mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, siyaman wa siyamakum minal aidin wal faidin kullu amin wa antum khair. Ibu bapak dan murid-murid yang tercinta, sekaligus memperingati 20 Mei 2021 ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa saatnya Indonesia bangkit ya. Saya melihat di Tribunais banyak sekali mengajak kita untuk bangkit ya. Rupanya cara memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, di mana kita melaksanakan upacara, tapi 20 Mei kemarin saya melihat begitu banyak Tribunais yang beredar mengajak kita Indonesia bangkit. Dan saya juga terinspirasi dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah, khususnya Gubernur DIY Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang telah memberikan instruksi atau telah menginspirasi kepada kita semua para petani-petani sebelum melaksanakan kegiatan dimintakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, melakukan upacara ya, mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dan membangkitkan semangat cinta tanah air. Oleh karena itu saya selaku ketua yayasan memberanikan diri pada tanggal 24 Mei 2021 ini di awal kegiatan belajar mengajar setelah liburan Hari Raya Idul Fitri, saya melakukannya dengan kegiatan upacara bendera. Walaupun dalam suasana pandemi dengan mentaati protokoler kesehatan 5M. Ibu bapak yang saya hormati, sungguh upacara itu merupakan sosialisasi dari lambang-lambang negara ya. Yang pertama kita mengingat ya, ketika upacara kita mengenang para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita dengan mengheningkan cipta. Kita mengingat perjuangan-perjuangan mereka semua dan mendoakan mereka di alam kuburnya supaya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibacakannya Pancasila. Ya, Pancasila itu dasar negara, falsafah negara yang tidak bisa berubah, ya. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga tidak bisa berubah, ya, dan harus dipertahankan sedemikian rupa, ya. Mengibarkan bendera merah putih sebagai lambang negara kita itu juga adalah sesuatu yang harus diperkenalkan terus-menerus. Juga dalam upacara kita juga mengenal bagaimana para pemimpin di satu komunitas memberikan pesan-pesan sebagai amanat pembina upacara untuk mensosialisasikan visi misi dari lembaga yang bersangkutan ya, termasuk juga bagaimana memperkenalkan kecintaan atau rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu adalah saat momentum yang sangat tepat apabila hari ini kita memulainya dengan upacara bendera. Walaupun kita menggunakan
mentaati prokes ya, 5M ya. Kita mencuci tangan ya dengan sabun dengan air yang mengalir, kemudian menggunakan masker, kemudian juga menjauhi kerumunan, kemudian juga kita menjaga jarak, dan kemudian kita juga mengurangi mobilitas ya. Ini juga memang kalau Al-Jihad itu murid-muridnya ya memang di sekitar kita saja, jadi tidak terlalu istilahnya tidak terlalu mereka jauh melampaui jarak yang menyebabkan mereka berkerumun begitu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak serta murid-murid yang tercinta, kita harus benar-benar menjaga semangat kebangsaan kita dengan menghormati lambang-lambang negara. Termasuk yang menjadi lambang negara adalah presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, kita harus patuh dan taat kepada presiden dan wakil presiden. Saat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari kejadian Palestina ya. Luar biasa. Indonesia telah bersikap ya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, oleh karena itu sikap Indonesia itu sudah sangat jelas, tidak sama sekali mentoleransi tentang berbagai bentuk penjajahan ya. Oleh karena itu saya bangga menjadi bangsa Indonesia, dan kita sebagai bentuk dari ketidaksenangan kita terhadap penjajahan bagi bangsa Palestina, tentu saja kita harus prihatin, harus sedapat mungkin paling tidak mendoakan, mengutuk, tidak sama sekali menyukai atau apapun gitu, dan tetap menjaga rasa cinta bangsa negara kita ini bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak mengenal ya. Di dunia pendidikan kita prihatin dengan kasusnya seorang anak yang terpaksa dikeluarkan dari sekolah gara-gara memiliki sikap yang sangat bertentangan dengan apa yang publik sampaikan di media sosial ya. Kejadian di Sumatera Utara di mana itu saya lupa. Itu saya melihat di satu sisi itu adalah lambang dari kegagalan kita bagaimana mengenalkan attitude atau etika atau norma-norma bangsa kita ini terhadap penjajahan. Kemudian juga ada yang di satu lain kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap negara lain yang mengurangi rasa cintanya kepada tanah air sendiri. Itu juga yang memang menjadi kewaspadaan bagi sebagian besar pemimpin kita saat ini, sehingga itu wali kota Depok misalnya menginstruksikan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di berbagai tempat dalam mengawali kegiatan-kegiatan seperti di mall, di tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kejadian-kejadian yang luar biasa ini, kami berpesan kepada anak-anak kita semua, jangan lupa perhatikan attitude ya, karena attitude atau karakter itu adalah persyaratan kesuksesan seseorang ya. Secerdas apapun dia, kalau attitude-nya tidak baik, maka dia dianggap gagal ya. Attitude itu hanya bisa diperoleh dari informasi yang baik, kemudian dilakukan menjadi sebuah kebiasaan atau pembiasaan yang baik, dan menjadi karakter yang baik. Oleh karena itu, pendidikan memang mengharuskan kita untuk mengisi ilmu pengetahuan yang baik dan benar kepada peserta didik ya. Dengan mengisi pengetahuannya, insya Allah anak menjadi dikerjakan segala pengetahuan itu atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah keterampilan. Kalau anak-anak memiliki keterampilan, pengetahuan yang mumpuni, serta attitude yang baik, insya Allah keberhasilan pendidikan itu akan tercapai ya. Orang tidak mesti harus sama menjadi apa, tapi bagaimana dia bisa mandiri secara secara sosial, secara ekonomi, secara mandiri secara ekonomi untuk bisa menghidupi keluarganya dan dan dirinya sendiri.
Demikian pesan yang saya sampaikan dalam hal ini. Kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Intinya bahwa saya berpesan yang pertama adalah hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, pertebal rasa cinta tanah air dengan memperhatikan lambang-lambang negara yang sudah ditetapkan oleh para founding father kita. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu berterima kasih kepada para pemimpin, kepada para pendahulu kita yang menyebabkan kita menjadi nyaman dan damai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang keempat, jangan lupa terus-menerus belajar, isi otak kita dengan berbagai pengetahuan yang baik dan latih kemampuan kita untuk menjadi tenaga-tenaga terampil yang berguna. Dan jangan lupa di atas segalanya adalah attitude kita, sikap kita, ketaatan kita, dan menjaga norma-norma yang ada dalam keseharian kita, baik norma agama, norma pemerintah, norma sosial, norma masyarakat, dan yang paling penting adalah norma ketuhanan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.